Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini aku akan berbagi BIMTEK aku di Guru Belajar dan Berbagi seri pendidikan inklusif pada pembelajaran hari ke-8, hari terakhir hari ini ya teman-teman. Oke, pada pembelajaran hari ke-8 ini terdapat satu topik, 3 kuis dan 1 tes akhir yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Oke, langsung saja kita ke aktivitas 6, 7, 8, 9 dan tes akhir. Kalau sudah siap mengikuti pembelajaran, kita klik aktivitas 6, program pembelajaran individual PPI. Program pembelajaran individual dikenal dengan EIF, diperkarsai oleh Samuel Gilderholm tahun 1971 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Bentuk pembelajaran ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992 yang merupakan satu rancangan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus. Mencher dan Mencher mengemukakan bahwa program pembelajaran individual menunjukkan pada satu program pembelajaran di mana peserta didik berkebutuhan khusus bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan motivasinya. Hal ini disebabkan karena perbedaan antara individu pada peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam, sehingga layanan pendidikannya lebih diarahkan pada layanan yang bersifat individual. Walaupun demikian, layanan yang bersifat klasikal dalam batas tertentu masih diperlukan. Hakikat pembelajaran individual sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1982, merupakan satu rancangan pembelajaran pada PDBK agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi PDBK. Kemudian program pembelajaran individual dikenal dengan IEF, diperkarsai Samuel Gilderholm pada tahun 1971, adalah suatu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Perbedaannya antara lain, individu pada peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam sehingga layanan pendidikannya lebih diarahkan pada layanan yang bersifat individual. Walaupun demikian, layanan yang bersifat klasikal dalam batas tertentu masih diperlukan. Program pembelajaran individual harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan PDBK yang diarahkan pada hasil akhir, yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya atau berperilaku adaptif. PPI merupakan fungsi mata rantai terpadu antara asesmen dan pengajaran. Jadi pengembangan PPI bergantung pada pengumpulan, kesesuaian, penetapan, dan garis besar program pengajaran. Untuk itu, PPI harus dievaluasi, kemudian ditulis ulang dalam jangka waktu 1 tahun sepanjang layanan masih dibutuhkan. Adapun fungsi program pembelajaran individual yaitu untuk memberi arah pengajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat PDBK, maka program yang individualisasikan terarah pada tujuan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuan saat ini. Kemudian menjamin setiap PDBK memiliki suatu program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan khusus mereka dan mengkomunikasikan program tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan.
Ketiga, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar setiap peserta didik berkebutuhan khusus dan melakukan usaha mempertemukan dengan kebutuhan-kebutuhan PDBK. Kemudian meningkatkan potensi untuk berkomunikasi antara atau anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk kelebihan keberhasilan PDBK dalam pendidikan, dan menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif ya teman-teman. Program pembelajaran individual harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik berkebutuhan khusus yang diarahkan pada hasil akhir, yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya atau berperilaku adaptif. Perlu dipahami, PPI merupakan fungsi mata rantai terpadu antara asesmen dan pengajaran. Jadi pengembangan PPI tergantung pada pengumpulan data asesmen. PPI memberi tekanan pada keterbatasan minimal, kesesuaian penetapan, dan garis besar program pengajaran. Untuk itu, PPI harus dievaluasi, kemudian ditulis ulang dalam jangka waktu 1 tahun, sepanjang layanan masih dibutuhkan. Secara garis besar, komponen program pembelajaran individual meliputi: A. Deskripsi tentang kemampuan saat ini adalah kemampuan yang diketahui setelah dilakukannya asesmen, sehingga guru kelas dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, kebutuhan pembelajaran PDBK yang bersangkutan. Informasi ini umumnya berkaitan dengan kemampuan akademik, pola perilaku khusus, keterampilan menolong diri, bakat vokasial, dan kemampuan berkomunikasi. B. Sasaran program tahunan atau tujuan pengajaran tahunan merupakan kunci suatu pembelajaran karena dapat memperkirakan program jangka panjang selama kegiatan sekolah dan dapat dipecah-pecah menjadi beberapa sasaran. Kerjasama antara guru dan orang tua perlu dilakukan sehingga tujuan pembelajaran lebih realistis. Merumuskan tujuan PPI harus memperhatikan 4 kriteria, yaitu 1. Dapat diukur. Pernyataan harus menggunakan kata kerja operasional, menyebutkan, menjelaskan, mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menulis, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda, memahami, mengetahui, mengerti. 2. Positif. Tujuannya itu harus membawa perubahan ke arah positif. Misal, PDBK dapat merespon waktu dengan tepat, bukan PDBK dapat mempertahan menutup mulut. 3. Orientasi pada PDBK. Merumuskan apa yang dipelajari, bukan apa yang PDBK pikirkan. Misal, siswa dapat menanggapi secara lisan pernyataan dengan 2-3 frase. 4. Relevan, sesuai dengan kebutuhan individu. C. Sasaran belajar jangka pendek. Sasaran belajar jangka pendek atau tujuan jangka pendek harus dikonsep dan dikembangkan melalui analisis tugas, dipakai secara acuan dalam proses pembelajaran guna mencapai kemampuan yang lebih spesifik. Sasaran belajar ini harus dapat diamati, dapat diukur, berpusat pada PDBK positif, dan hendaknya mencerminkan pengajaran antara tingkat kecakapan dan tujuan akhir. Tujuan khusus mempunyai beberapa komponen, yaitu A, B, C, audien, behavior, content, dan degree. Deskripsi pelayanan meliputi guru yang mengajar, isi program pengajaran, dan kegiatan pembelajaran, alat yang digunakan. Kemudian 5. Tanggal pelayanan. Dalam PPI harus terdapat tanggal kapan pengajaran mulai dilaksanakan dan antisipasi lamanya pelayanan. 6. Penilaian atau evaluasi, yaitu penilaian keberhasilan PDBK dalam mencapai tujuan langkah jangka pendek ditetapkan. Lanjut ke komponen program pembelajaran individual. 1. Deskripsi tingkat kecakapan atau kemampuan saat ini. 2. Sasaran program tahunan
atau tujuan pengajaran tahunan. 3. Sasaran belajar jangka pendek. 4. Deskripsi pelayanan. 5. Tanggal pelayanan. 6. Penilaian. Lebih jelasnya teman-teman boleh mengunduh materi dan mempelajari sendiri ya teman-teman, dan silakan mengikuti kuis selanjutnya. Ini dia hasil unduhan tadi. Silakan teman-teman pelajari sendiri, dan kita kembali ke menu tadi dengan mengklik aktivitas 7 kuis PPI ya teman-teman. Jika sudah selesai mengikuti aktivitas 7, kita klik continue untuk melanjutkan aktivitas 8, penilaian sistem layanan pembelajaran. Di sini terdapat 10 soal yang harus dijawab teman-teman. Jika sudah, jangan lupa klik here to continue di sebelah kiri bawah ya teman-teman, untuk lanjut ke aktivitas 9-nya, refleksi sistem layanan pembelajaran. Jadi di sini teman-teman menjawab pertanyaan, kemudian memposting di Facebook, Instagram atau Twitter dengan men-screenshot dan upload di kolom upload. Sudah, klik upload dan tunggu sampai upload sukses dan kita klik finish upload. Kemudian kita mendapatkan nilai 100% dan ucapan selamat. Klik here to continue di sebelah kiri bawah ya teman-teman untuk melanjutkan ke kuis tahap akhir. Jangan lupa klik mark complete di sebelah kanan bawahnya ya lagi ya teman-teman. Teman-teman diberi kesempatan 3 kali untuk mengulang dalam kuis tahap akhir ini, dan diberi waktu 50 menit untuk menyelesaikan tes akhir ini ya teman-teman, karena tes ini menentukan keberhasilan kita dalam BIMTEK ini ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mendapatkan 100% komplit dan setiap pembelajaran sudah tanda checklist semua, berarti pembelajaran teman-teman atau BIMTEK teman-teman sudah selesai. Dan aku sudah menyelesaikan BIMTEK aku di angkatan 1 seri pendidikan inklusif ya teman-teman, dan menunggu sertifikatnya akan muncul nantinya. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.